Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat dan senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Jogja Sehat tentu bersama saya Hendri Saputra Dan saya Syifa Alia dari Dokter Muda dari FKUAD. Iya, Siva, sore ini kita akan membahas tema mengenai apa ini? Sekarang kita akan membahas tema mengenai gangguan somatisasi. Gangguan somatisasi, mungkin saya mewakili beberapa pemirsa yang baru dengar istilah ini. Gangguan somatisasi ini merupakan salah satu gangguan ataupun kesehatan jiwa atau mental seseorang begitu ya. Oke, seperti apa gangguannya, jenisnya mungkin juga ada beberapa dan cara mengatasinya itu yang penting ya, karena mental health sekarang menjadi salah satu isu yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Kita akan membahasnya bersama dengan tamu spesial kita. Ada siapa? Ada Dokter Windy. Dokter Windy itu sebagai dosen sekaligus spesialis kesehatan jiwa juga di FKUAD. FKUAD, Dokter Windy Aristiani, MMR, SPKJ. Dokter Windy, apa kabar? Baik, Mas Hendy, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang kembali ke studio TVRI Jogja. Kita akan membahas satu topik yang ketika saya mendapat tema ini di rundown, somatisasi ini apa ya. Kemudian saya share juga di Instagram saya bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar ini, bisa langsung DM ke Instagram saya, Henputra, HEND Putra, begitu, dan rupanya juga banyak sekali yang DM, apa itu Mas? Begitu ya. Ini berkaitan sama kesehatan jiwa. Silakan yang memiliki pertanyaan seputar itu. Kita akan membahas pengertiannya dulu, Dok. Apa yang dimaksud sebagai somatisasi begitu? Oke, baik. Terima kasih Mas Hendy. Jadi memang ini masih masih awam gitu ya. Apa sih somatisasi gitu ya? Gangguan somatisasi itu sebenarnya adalah keluhan fisik yang sebenarnya kalau diperiksakan itu hasilnya normal. Jadi nggak ada apa-apa gitu, tapi ada keluhannya gitu, dan itu tuh nyata dirasakan oleh si penderitanya gitu. Misalnya gini, Mas Hendy mungkin pernah ya beberapa kali ketemu sama teman atau mungkin mengalami sendiri. Misalnya pada kondisi-kondisi lagi stres, ya lagi stres itu Mas Hendy tahu-tahu sakit perut, udah minum obat mah berhari-hari kok nggak sembuh-sembuh, udah periksa ke dokter A, ke dokter spesialis penyakit dalam, hasilnya normal gitu, ditekan sakit, betul sakit, tapi setelah misalnya di USG atau di ronsen atau dicari ini benar-benar ada gastritis nggak, ternyata nggak ada gitu. Nah setelah ini nanti dari dokter spesialis yang lain itu akan merujuk ke dokter jiwa. Ke saya misalnya, contohnya ya. Terus nanti saya akan menggali apakah ada yang mendasari itu. Sebelum sakit perut itu ada kejadian apa Mas Hendy? Misalnya Mas Hendy, iya saya tuh setelah ini saya akan dikirim ke Libanon misalnya untuk di sana konflik ya, negara-negara konflik gitu. Jadi kan banyak ada kecemasan, ada ketakutan yang mendasari itu. Setelah saya dapat surat tugas itu saya jadi sakit perut, Dok. Nah, berarti sudah jelas sebenarnya. Cuman Mas Hendy tuh nggak sadar gitu bahwa ternyata yang mendasari itu adalah stres. Apakah seseorang yang mengalami gangguan fisik yang rata-rata mungkin kalau bisa disimpulkan sakit kepala begitu ya, Dok ya, atau kondisi beberapa orang beda-beda, apakah mereka juga sadar bahwa rasa sakit yang ditimbulkan di beberapa organ tubuhnya itu timbul karena stres atau karena memang sadar atau tidak itu karena stres atau karena ada fisik yang mengganggu begitu, Dok? Oh gitu. Jadi yang pertama itu ada ciri-cirinya sih. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Jadi nanti akan ada keluhan fisik. Keluhan fisiknya itu nggak cuma satu sistem, misalnya sistem pencernaan atau sistem pernafasan, kok sering sesak, kok sering sakit perut, kok sering sakit kepala, sering diare, sering pegal-pegal ototnya. Nah itu sudah ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, udah minum obat macem-macem, udah periksa macem-macem, udah direkam jantung, EKG, ronsen dada, kok hasilnya normal, tapi saya yakin saya itu sakit, Dok. Gitu. Karena rasa bukan pengen banget, karena rasa penderitaannya itu memang nyata gitu, dirasakan oleh si penderita itu. Maka memang perlu dirujuk ke dokter spesialis dokter jiwa gitu. Tapi kebanyakan orang itu denial, enggak, saya maunya ke dokter penyakit dalam karena saya yakin ini tuh sakit fisik gitu. Padahal udah diobatin berkali-kali dengan obat yang sama atau bahkan obatnya naik level gitu, tapi hasilnya tetap sama, masih sakit, Dok. Saya udah 3 bulan, 6 bulan itu berobat sama dokter ini, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya gitu. Ada apa? Akhirnya setelah mencoba dokter A, dokter B sampai dokter Z, dokter shopping ya, jadi udah kemana-mana, baru nanti akhirnya dokter spesialis lain akan merujuk ke
dokter jiwa gitu. Oke. Ternyata baru ketemu, oh ternyata sumber masalahnya itu ada konflik gitu. Atau misalnya tadi dapat surat tugas keluar ke negara yang konflik, jadi memang harus dihadapi dan bagaimana kita menghadapi itu, gitu kan sebenarnya begitu. Oke, berarti lingkungan sekitar atau orang-orang terdekat juga tidak bisa mengetahui perbedaan antara yang dirasakan itu gara-gara tekanan batin atau karena secara fisik tidak terlihat, karena semua yang terlihat adalah sama-sama sakit yang dirasakan, ya, begitu betul, ya Dok ya? betul. Pokoknya intinya ciri khasnya adalah sudah periksa kemana-mana tapi hasilnya normal. Nah berarti ada indikasi untuk memeriksakan diri ke dokter jiwa. Lalu kemudian apakah ciri fisik seseorang yang mengalami gangguan somatisasi ini cenderung kemudian sakit kepala aja atau ada gangguan dari organ yang lain? Oke, organnya banyak. Bisa mana aja, bisa pindah-pindah dalam kurun waktu 1 tahun ya. Itu akan pindah-pindah, misalnya nggak cuma sakit kepala, bisa sakit perut, bisa sakit pundaknya, bisa sesak nafas, dan individu itu akan yakin sekali bahwa ini tuh memang sakit fisik gitu. Padahal mungkin ada yang mendasari itu. Misalnya saya pernah dapat 1 kasus, ternyata kehilangan orang terkasih. Semenjak saat itu dia sakit seluruh badannya, udah berobat kemana-mana, bahkan ke alternatif sudah, ke paranormal udah, tapi hasilnya tetap tidak membaik. Setelah ketemu sama dokter jiwa, kemudian kita terapi, kita punya pendekatan khusus ya untuk psikoterapi atau CBT, cognitive behavior therapy, itu hasilnya signifikan. Baik Dok, alhamdulillah saya bisa kerja Dok, karena itu sangat mengganggu, penderitaan itu sangat mengganggu. Jadi merasa bahwa sakitnya itu luar biasa dan sangat memberikan dampak yang luar biasa dengan aktivitas sehari-hari. Jadi nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi beliau itu atau individu itu tuh akan melabelkan diri, aku sakit fisik yang kronis, yang berat karena aku nggak kunjung sembuh. Gitu. Tapi ternyata akhirnya dengan pendekatan ekstra gitu ya untuk menghilangkan stigma, karena kan ngerasa aku tuh sakit fisik kok ngantrinya di poli jiwa gitu kan, malu. Kemudian kita pendekatan, akhirnya baru ketemu bahwa hal ini tuh muncul karena kehilangan seseorang yang sangat dikasihinya gitu. Jadi semenjak saat itu ya kita kuatkan, kemudian kita lakukan komitmen terapi gitu. Akhirnya udah bebas sekarang. Dari beberapa ciri-ciri atau karakteristik yang sempat dokter katakan tadi, ada beberapa poin ya Siva ya, ketika seseorang merasakan sakit di area tertentu begitu, kemudian datang di rumah sakit sudah kontrol kemana-mana dan dia yakin ada gangguan secara fisik dalam tubuhnya, tetapi berarti itu dikatakan bahwa bisa disimpulkan mereka tidak sadar bahwa apa yang sedang mereka pikirkan itu mengganggu kesehatan, begitu ya Dok ya. Apakah itu juga bisa simpulkan bahwa kadang-kadang pikiran itu tidak secara sadar dipikirkan, tetapi ada di bawah sadar sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa seseorang, begitu Dok? Iya betul. Kadang-kadang tuh memang nggak sadar kalau lagi stres ya. Kadang-kadang nggak sadar kalau lagi stres. Karena yang mendasari itu sebenarnya stres sih, gitu. Kenapa sih bisa sebegitu besarnya stres sampai memberikan dampak mengganggu fungsi organ, mengganggu fungsi sehari-hari, itu apa yang terjadi kan gitu. Jadi sebenarnya stres itu kan lumrah dialami siapapun. Bayi aja kalau ibunya nggak ada di sebelahnya, nggak haus, lapar, itu kan stres juga gitu. Sebenarnya stres itu nggak melulu jahat, nggak melulu jelek, nggak melulu negatif. Tapi stres itu sebenarnya baik gitu. Kenapa baik? Karena dia memberikan pelajaran untuk tubuh kita itu lebih bisa survive, menghadapi bahaya. Contoh, misalnya Siva nih, Siva tuh takut anjing Mas. Oh, ini beneran apa Ini misalnya? Emang haram kan? Emang beneran. Jadi misalnya dia tuh takut. Jadi gini, Siva nih anggapnya, Siva lagi jalan, terus tiba-tiba ada anjing yang galak apa ya, anjing yang galak itu ya, yang hitam itu ya, anjing apa namanya saya nggak tahu, anjingnya hitam galak, terus dia tiba-tiba menggeram, gitu kan, dia dengan air liurnya, matanya merah. Siva rasanya gimana? Takut Dok. Takut. Lari. Mau lari atau mau diam atau mau ngelawan? Mau lari Dok. Mau lari. Oke. Jadi tubuh kita itu sudah disetting sama Allah, itu kita sudah diciptakan lebih canggih daripada smart device. Ya. Jadi kita itu punya respon namanya flight or fight. Ya, pernah dengar mungkin ya. Jadi lawan
atau lari gitu. Stres itu tuh macam-macam. Ini kita mau lawan atau kita mau lari gitu. Itu responnya udah ada di dalam tubuh. Nah, pada saat stresornya jelas si anjing tadi yang udah siap menerkam nih, terus Siva itu bingung. Aku harus kalau lari aku dikejar, kalau aku diem mungkin aku masih punya kekuatan untuk nendang ya begitu. Fight or flight. Nah, pada saat itu tubuh kita itu akan mengaktifasi dua sistem. Yang pertama sistem saraf, ya. Yang kedua sistem hormon. Sistem saraf itu contohnya adalah saraf simpatis. Saraf simpatis itu akan otomatis nyala. Dia akan memanggil teman-temannya yang lain untuk memberikan energi, gitu. Bentuknya kayak jadi deg-degan. Kan kalau stres deg-degan kan, keringat dingin, berdebar-debar, itu tekanan darah kita meningkat. Pompa darah juga ikut meningkat gitu. Itu tujuannya biar apa sih? Supaya tubuh ini mengkompensasi. Nih, kamu mau apa nih? Mau lari berarti tetap butuh energi dong. Atau mau ngelawan juga harus ada energinya. Nih kita udah mengalir nih darahnya nih gitu. Jadi yang pertama sistem sarafnya udah nyala. Saraf simpatis. Yang kedua, sistem hormonnya kortisol. Mungkin pernah dengar ya. Hormon kortisol itu dia akan meningkat. Nah, pada saat ini meningkat karena ini sifatnya sesaat, itu dia akan dia akan menghentikan sistem-sistem yang lain yang nggak penting. Contohnya ada sistem ada hormon pertumbuhan, growth hormone. Nggak mungkin dong pada saat stres si tubuh ini, ayo tulang kamu tumbuh panjang kan, nggak penting. Jadi nggak ada peran penting untuk di situ gitu. Saat itu kan lagi butuh fight or flight gitu. Terus atau yang kedua dia dia akan menghentikan sistem reproduksi. Nggak mungkin kan kita lagi ketakutan terus ini lagi mikirin mensnya mau siklusnya gimana nih, atau kalau laki-laki produksi spermanya udah berapa nih, kan nggak mungkin gitu. Jadi itu yang dihentikan oleh si hormon kortisol ini stop dulu deh yang nggak penting. Bahkan kadang-kadang gitu. lapar pun jadi kenyang ya kalau stres. Itu betul sekali ya, salah satunya juga itu. Jadi sistem yang nggak penting, yang nggak berhubungan saat fight or flight itu akan dihentikan gitu, makanya nanti akan ada dampaknya. Ada dampak. Tapi ketika kita membiarkan rasa stres itu, apakah rasa sakit itu benar-benar akan terjadi secara fisik, Dok? Setelah itu, iya. Setelah itu, makanya itu kan sesaat tadi saya bilang, sesaat karena anjingnya ada. Kalau anjingnya akhirnya dia dipanggil sama majikannya, dia akan lari, kita selesai, tenang dong. Karena itu reaksinya sesaat, masa iya masih deg-degan kan, udah enggak. Tapi kalau ini hormon kortisolnya naik terus-menerus, ditambah ada pressure mungkin dari dari rumah sakit karena masih koas, terus harus belajar untuk kompetensi KDI ya, uji kompetensi dokter Indonesia. Kemudian ada lagi tuntutan dari mamahnya, kamu nilainya harus 100, kan tuntutannya banyak tuh gitu, belum teman-temannya gitu. Jadi pressure-nya banyak, stres banget luar biasa. Belum dia juga harus mengatur finansial, badannya juga harus fit, ya itu kan stres juga. Kalau ini dalam kurun waktu 3 bulan, maka yang terjadi hormon kortisolnya kan nggak turun-turun. Kalau nggak turun-turun, tadi yang sistemnya dihentikan, dihambat, jadi hentinya lama, ya kan? Jadi hentinya lama, maka yang terjadi adalah dia akan mengganggu sistem-sistem tubuh yang lain. Misalnya tadi pencernaannya jadi gampang mual, karena itu yang dihentikan juga pada saat itu. Makanya tadi rasanya kenyang ya, kenyang karena dia mengirimkan pesan untuk stop dulu gitu. Soalnya kita lagi butuh energi nih buat di sini mau lari atau mau lawan gitu. Jadi sistem pencernaan juga lagi dihentikan. Makanya kalau ini dibiarkan, maka kortisol ini akan memicu ulkus lambung, luka pada lambung. Karena kan gasnya overproduce. Jadi dia juga akan memicu pertumbuhan bakteri namanya Helicobacter pylori. Nah, itu memicu itu. Nah, si kuman ini kalau tambah banyak dia akan mengikis lambung, maka yang terjadi udah bener-bener sakit kronis beneran gitu. Jadi ada tukak lambung yang memang harus
minum obat rutin lambungnya gitu. Makanya, jadi dampaknya berat ya. Makanya itu terjawab sudah ya Dok, ketika ada anjuran kesehatan, hal-hal yang harus dilakukan salah satunya adalah kelola stres atau kurangi stres. Karena kalau tidak dilakukan itu berdampak secara fisik ya. Oke. Dok, luar biasa, kita masih akan membahas mengenai tema ini lagi. Siva juga saya yakin banyak sekali pertanyaan ketika menemui hal-hal ini di lapangan ya. Tapi kita akan jeda sejenak Dokter dan Siva, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Jogja Sehat. Kembali lagi pemirsa dengan kami, Dokter Windy. Saya mau tanya nih Dok, tentang gangguan somatoform ini tuh sebenarnya ada apa aja sih Dok? Kenapa? Makanya tadi kita ngebahasnya, gitu ya. Jadi kita ngebahas gangguan somatisasi. Emang ada banyak gitu ya? Ada banyak. Enggak ya. Jadi gangguan somatisasi itu adalah bagian salah satu dari gangguan somatoform. Namanya somato. Somato itu adalah fisik. Form itu bentuk ya. Jadi macam-macam ternyata. Namanya gangguan berarti itu sudah mengganggu fungsinya dia sehari-hari. Mengganggu pekerjaannya dia, mengganggu fungsi sosial, mengganggu fungsi kognitif gitu. Kalau sudah mengganggu makanya kita sebutnya gangguan. Kalau makanya harus ke psikiater gitu. Kalau belum gangguan kayak tadi ketemu anjing kan itu cuman reaksi yang normal. Nggak apa-apa, wajar dong. Misalnya ditilang atau dipanggil sama ujian sama dosen gitu kan itu deg-degan pengen kabur itu deg-degan, tapi itu reaksi yang normal karena singkat ya sesaat. Tapi kalau lama maka yang terjadi adalah gangguan. Nah, gangguan somatoform itu bentuknya seperti payung. Di bawahnya payung itu ada gangguan somatisasi, hipokondriasis, gangguan dismorfik tubuh, gangguan konversi, dan gangguan rasa sakit. Ini sebenarnya macam-macam ya. Coba Siva minta tolong. Maaf ya. Salah satunya ini tadi kita bahas ya, gangguan somatisasi ini melibatkan keluhan fisik yang parah ya. Parah itu sudah berat karena berlangsung selama lebih dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan. Nah, itu terus-terusan ke dokter A, B, C, D, E, kayak gitu. Oh, itu proses sebelum shopping. Iya, betul. Ini melibatkan keluhan fisik. Seperti apa saja, sakit kepala, kelelahan, nyeri, terus ada masalah saluran pencernaan ya, sampai hilangnya hasrat seksual. Ya, meski begitu dilakukan pemeriksaan secara medis, tapi ternyata hasilnya normal. Gitu. Jadi ini salah satu ciri gangguan somatisasi, tapi bukan berarti terus kalau ini aku berarti gangguan nih gitu. Ya belum tentu, harus diperiksakan, dipastikan ke psikiater, ke dokter jiwa gitu. Kalau gangguan somatisasi. Coba next mungkin. Terus yang selanjutnya hipokondriasis. Apa sih itu? Ya, gangguan hipokondriasis ini adalah keyakinan seseorang bahwa respon tubuhnya itu merupakan gejala penyakit yang berbahaya. Contoh, nih, si X nih sakit perut. Sakit perut, dia yakin sakit perutnya ini kayaknya kanker karena udah lama banget. Dia yakin. Jadi self judgment ya. Jadi dia sudah menjudgment, menilai bahwa dirinya itu sakit berat, sakit yang berbahaya, kanker gitu. Dan itu yakin, nggak bisa sangkal, nggak bisa dikoreksi. Enggak, kamu tuh nggak kanker, ini loh hasilnya normal. Enggak, aku tuh yakin banget. Kalau yakin ya, begitu self diagnosis ya. Nah, itu perut keroncongan aja itu bisa diartikan sebagai tanda dari kanker perut gitu. Jadi sakit keluhannya memang kecil tapi luar biasa, pikirannya itu sudah mengarah ke ini bahaya banget, ini kanker, bentar lagi aku kayaknya mati nih, aduh sakit banget. Padahal perutnya keroncongan ya. Padahal kalau lapar sudah selesai masalahnya ya, kalau makan sudah selesai gitu. Contoh lainnya misalnya sakit kepala, mereka akan berpikir bahwa mereka ini memiliki tumor otak gitu. Jadi pikirannya udah jauh, itu ciri hipokondriasis. Next lagi coba. Belum kalau ditambah dengan ini ya dok, ketika mengalami gangguan itu langsung nyari taunya
lewat internet kalau wah Google ya. jangan ya semuanya begitu Jangan, ya. iya. Terus jadinya ke dokter tuh hanya sekedar konfirmasi, dok saya ini ya, bener nggak? Dok saya ini nggak, bener nggak? Yang Kayak dokter gitu. siapa ya jadinya ya? Kok udah tahu gejala-gejalanya, udah centang-centang aja. Ini jadi mau nguji dokternya apa gimana? Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah gangguan dismorfik tubuh. Nah, ini biasanya terjadi dengan mungkin teman-temannya Siva juga ada ya, ngerasa badannya itu gemuk terus padahal udah cukup ideal gitu. Cukup Tapi ideal. masih diet terus. Makanya gambarnya kayak gitu tuh ya di kaca Iya. kok gemuk padahal Betul. udah kurus Oke. gitu. Nah, itu namanya body dysmorphic disorder atau BDD atau bahasa Indonesianya gangguan dismorfik tubuh. Namanya nggak suka sama tubuhnya atau salah satu mungkin tubuh bisa jadi atau salah satu hidung atau salah satu jarinya kok nggak selentik kayak biasanya. Itu salah gangguan dismorfik tubuh gitu ya. Nah, ini membuat seseorang mengkhawatirkan kekurangan dari penampilan fisiknya. Khawatir terus, maka mereka pokoknya kalau ada salah satu yang mengenai masalah tubuhnya, misalnya rambutnya rontok atau ada flek-flek gitu, aduh aku udah nggak pede banget, aku udah nggak mau gitu, dia nanti nyikat pakai apa gitu karena dia udah nggak pede gitu ya. Sudah berlebihan ya dok? Sudah ya, berlebihan, betul. Dan ini akan membuat seseorang itu khawatir dengan bentuk dari fisiknya gitu. Jadi ini tidak keluhan sakit tapi keluhan dari kekurangannya gitu. Kekurangannya itu macam-macam. Jadi menurut kita enggak kok, kamu matanya biasa-biasa aja. Enggak, ini terlalu kecil, aku mau digedein lagi gitu misalnya. Pergi ke Korea gitu. Gitu, Ini kayaknya banyak dialami kaum hawa begitu. Ketika seseorang ada teman kemarin, aku pucat enggak. Pokoknya aku pucat loh, padahal enggak. Ya emang betul kenyataannya seperti itu di akhir-akhir ini ya dok ya. Jadi BDD itu memang lagi tren sekarang gitu. Sebenarnya laki-laki juga ada. Oh gitu Iya, dok, kan, ada cuman operasi. ditampakkan apa enggak gitu ya. Masih ada jenis lain nggak nih? Oke, yang lain. ini dismorfik tubuh Gangguan konversi. Ya, ini seseorang merasakan adanya penyakit serius ya, kayak misalnya ada kejang-kejang. Mungkin pernah menemukan atau pernah mendengar cerita tiba-tiba aku kejang terus atau aku pingsan padahal diperiksa dibawa ke UGD normal. Nggak ada kelainan apa-apa, udah diperiksa di dokter saraf, udah diobatin juga tapi hasilnya normal gitu. Nah, itu bentuk dari gangguan konversi. Ya, gangguan konversi itu seperti apa ya? Ciri khas untuk seseorang itu seek for help, dia mencari pertolongan gitu dengan cara seperti itu. Ya, kejang-kejang atau mati rasa atau tiba-tiba nggak dengar apa padahal dengar. Tapi dia mengungkapkan enggak, aku nggak dengar sama sekali. Jadi diperiksa itu normal. Terus atau tiba-tiba buta, padahal aku nggak bisa lihat apa-apa, aku gelap. Padahal dia bisa lihat. Gitu. Sampai separah itu ya dok? Separah itu, gangguan konversi. Oke. Sampai kelumpuhan ya. Jadi sampai nggak bisa apa-apa. Itu ada juga pasien yang mondok di bangsal neuro, tapi hasilnya nggak ada apa-apa, sudah di CT scan, sudah di MRI, nggak ada masalah, gerakannya juga masih oke, masih kuat, tapi pasiennya merasa dia lumpuh gitu. Nah, itu gangguan konversi. Jadi memang perlu pendekatan psikiatri lagi. Gitu. Oke, next coba. Oke, gangguan rasa sakit atau pain disorder ya. Ini gangguan salah satu dari somatoform, mirip-mirip sih, bedanya dia lebih ke nyeri, sakit. Nyeri itu kan ya bisa senut-senut, bisa kayak diremes gitu nyerinya. Jadi nyerinya tuh banyak gitu. Dan bisa terjadi di semua organ. Di semua organ. Dan dia betul merasakan nyeri. Betul dia nyata gitu. Tapi kalau dicari kan kalau nyeri itu misalnya gini Mas Hendy, kebentur, lebam. Ada merahnya ya. Ada merah. Kalau dipencet sakit nggak? Sakit. Kalau ini nggak ada. Nah, misalnya ya nggak ada lebam, tapi kalau dipencet sakit. Pokoknya ini sakit kayak gitu. Padahal nggak ada lebam dan nggak ada tanda-tanda inflamasi atau tanda-tanda peradangan gitu. Jadi itu adalah salah satu gangguan rasa sakit. Berarti ini yang udah sampai tingkat lanjut, udah sampai tadi kelumpuhan dan rasa sakit gitu. Dok, ketika seseorang memeriksakan ke dokter misalnya datang begitu dengan keluhan tadi yang kita sempat bahas, pemeriksaan apa yang dokter lakukan kepada pasien? Pemeriksaannya atau itu pertanyaan atau bagaimana meyakinkan bahwa itu terjadi bukan karena fisik tapi karena tekanan batin tadi ya. Oke. Jadi yang pertama itu kita akan menggali dulu ya, kita akan pendekatan dulu bahwa di sini itu kita akan menolong,
tidak akan menjudgment. Jadi saya akan membantu Anda untuk menemukan sumber masalahnya. Gitu, saya akan bantu gitu. Enggak, saya enggak stres, saya enggak ada masalah, saya enggak ada pikiran. Oh, di awal pemeriksaan selalu ada denial gitu ya, Dok ya. Oke, terus nanti akan saya bangkitkan lagi insight-nya atau tilikan diri, kesadaran dirinya bahwa ini loh hasilnya, ini ronsen, ini hasil lab, ini hasil CT scan, hasilnya normal. Lalu bagaimana? Gitu. Coba Anda untuk lebih bisa merecall gitu. Sebelum sakit perut yang hebat ini ada kejadian apa? Ada peristiwa apa di antara itu dan masa-masa itu gitu. Mungkin waktu itu pernah dibully gitu atau pernah dirugikan, disudutkan. Nah, itu perlu digali gitu, dipastikan benar atau enggak gitu. Kalau ternyata benar, berarti apakah kamu akan bertahan dengan rasa penderitaan sakit ini atau butuh bantuan saya untuk menyelesaikan ini gitu. Jadi saya bangkitkan dulu kesadaran akan dirinya, akan psikisnya gitu. Oh iya sih sebenarnya karena itu sih udah jadi gitu. Anda sampai di titik tertentu pasien ini sadar bahwa penyebabnya pikiran yang tidak kunjung selesai. Betul. Gitu ya, Dok. Dan itu tidak langsung biasanya, mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi memang ada beberapa sesi yang harus dilewati. Untuk sesi pertama boleh denial, silahkan mau mengeluhkan rasa sakitnya, mau merasa terstigma, terlabel, kenapa aku dikirim ke sini, it's okay, nggak apa-apa. Silahkan keluhkan apa yang Anda rasakan. Akhir-akhir ini mungkin sudah 1 tahun ini saya sakit perut luar biasa, tetapi dokter-dokter nggak menyembuhkan. Nah, nanti saya akan lakukan pendekatan. Untuk mengeluarkan unek-uneknya, jadi untuk menggali lagi, jadi untuk mau nggak mau jadi harus mengkorek mungkin peristiwa yang tidak menyenangkan buat dia. Itu mungkin peristiwa traumatis gitu ya. Peran orang terdekat misalnya itu juga berpengaruh nggak sih, Dok, untuk keluarga, teman begitu? Sangat berpengaruh ya, terutama kalau Siva kan orang tua gitu. Kalau orang tuanya jauh di Bandung, iya, jadi teman-teman terdekat, jadi saling menguatkan gitu. Kalau stres ya stres bareng karena mau ujian apa pediatrik ya, ilmu kesehatan anak gitu, dia harus ujian gimana nih, ujian kasusnya sulit tapi aku harus bisa melewati ini dengan baik, maka aku perlu persiapan. Contohnya kita belajar bareng, habis belajar bareng stres istirahat dulu gitu, ya udah kita makan bareng dulu, habis itu baru kita kembali belajar lagi. Jadi saling menguatkan aja. Saling menguatkan ketika seseorang atau kita semua itu menghadapi sesuatu yang akan besar terjadi yang dilakukan begitu, harus istirahat, tidak perlu diforsir begitu. Betul, ya, Dok, barangkali ya. Nah, terakhir, Dok, barangkali saran kepada pemirsa di rumah agar terhindar dari gangguan-gangguan yang kita bahas ini, Dok. Yang pertama, kita memang tidak bisa menahan stres itu, jangan datang dong, ya ampun aku nggak mau stres, nggak mungkin gitu. Jadi yang perlu dipahami adalah stres itu hal yang baik gitu, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan, kasih sayangnya Allah untuk kita, supaya kita bisa lebih kuat, lebih bisa survive gitu ya, untuk lebih tangguh untuk menghadapi segala macam bahaya, sebenarnya itu. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kita itu tidak sendiri, kita punya Allah satu. Terus yang kedua, kita bisa meminta tolong dengan profesional. Baik ya. Terima kasih sekali Dr. Windy Aristiani MMRS PKJ sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bergabung lagi. Siva, terima kasih sudah bersama kami. Mudah-mudahan bisa bareng lagi. Ya. Obrolan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Jogja Sehat edisi hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, kami undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.